الدنيا وصلى الله لجميع الأهل والأهل أن الله يغفر لرحمه عليك رجل في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال المصنف حفظه الله ورعاه وطال عمره في سوء وعافية في الدارين. وقال صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. Telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih proses mencari ilmu, yang mencarinya itu liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan syariat Islam. Artinya dia niat belajar itu untuk mengamalkan, minimal di rumahnya itu hidup syariat Islam. Dan setelah dia mengamalkan, dia mengajarkan. Ya, jelas orang yang belajar itu niat mengamalkan beda-beda. Orang niat belajar itu beda-beda. Ada yang belajar kenapa kau menghafal? Ya biar ujian bisa, biar bisa jawab soal ujian. Ada yang kenapa engkau belajar? Biar dapat ijazah. Kalau dapat ijazah, nanti dapat pekerjaan yang mapan, gajinya lumayan. Ya. Ada yang belajar, apa tujuan engkau belajar? Ya untuk saya ngamalkan. Nah disinilah perbedaan niat itu penting. Ya. Maka sebagian orang yang belajar ilmu umum itu sebagian besar untuk ijazah. Dan kenapa nyari ijazah? Agar dapat pekerjaan yang memuaskan. Kalau bisa ya masuk ke ASN dan sebagainya. Sehingga menurut dia terjamin dari kehidupannya, tapi belum terjamin akhiratnya. Tujuannya situ. Kalau kita mau teliti, anak-anak kita itu belajar di SD, SMP, SMA sampai kuliah cuma satu, ijazah. Dan ijazah itu bisa masuk tempat kerja yang gajinya tinggi dan sebagainya. Yang tujuannya cuma satu, makmur dunia. Mau nggak mau, sadar nggak sadar seperti itu kita belajar itu. Nah, kalau belajar ilmu agama, atau ada juga yang belajar ilmu umum, tujuannya apa? Untuk memberi manfaat orang. Nanti kalau saya bisa ini, saya akan membantu banyak orang. Mungkin bisa jadi yang nggak mampu bayar, saya gratiskan dan lain sebagainya. Manfaat, berarti niat dia baik.
Niat dia itu dapat pahala, walaupun nggak sampai sukses, tapi dia dapat pahala dengan niat itu. Ilmu agama khususnya niatkan untuk diamalkan, karena tujuan kita belajar ilmu agama ya untuk amaliyah. Istilahnya orang taat itu karena beramal. Orang dianggap dia bertakwa itu karena beramal, mengerjakan yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan, itu bertakwa. Kalau cuma ngerti aja, ngerti saat saya cara sholat, saya paham, mondok lama saya, tapi nggak sholat. Saya ngerti tahajud itu saya paham, caranya, waktunya kapan, doanya, kok saya paham, tapi nggak pernah tahajud. Belajar baca Quran, tapi nggak pernah baca Quran. Yang seperti ini ngerti saja, tapi nggak beramal. Ngerti ya, tapi nggak diamalkan. Maka di sini sia-sia. Belajar dia itu sia-sia. Sehingga dalam hal ini usahakan punya niat baik di dalam belajar. Minimal Anda manfaat untuk pribadi aja. Apa Anda bisa ngamal? Syukur-syukur kalau Anda punya niat kuat untuk mengajarkan. Jelas beda ya, belajarnya orang hanya untuk dirinya dengan belajarnya orang untuk manfaat ke orang lain, beda. Kata ulama mengatakan, kalau engkau belajar untuk dirimu sendiri, maka hajat pribadi sedikit, nggak banyak. Engkau belajar gak usah banyak-banyak kalau untuk pribadi enggak. Tapi kalau engkau niat belajar untuk memberi manfaat orang banyak, menyelesaikan masalah-masalah mereka dalam urusan agama, maka hajat orang sangat banyak. Gak cukup engkau belajar sedikit, harus mateng, ngafal ini, ngafal itu, mendalami ini, mendalami itu harus. Karena pertanyaan di masyarakat bukan cuma fikih, bukan cuma urusan sholat. Mereka tanya urusan jalan didik anak, mereka tanya urusan bagaimana damai dengan pasangannya, mereka tanya urusan bagaimana mandikan bayi, bagaimana zakat, bagaimana puasa yang benar. Banyak urusan orang. Nah, kalau engkau belajar untuk hajat orang, nggak cukup 5 tahun, 6 tahun. Belajarnya harus matang, harus dalam. Baru yang seperti ini engkau bisa siap untuk ke masyarakat. Karena hajat orang macam-macam. Nah, seorang murid ketika dia belajar itu dengan niat, dia mondok dengan niat, saya mau belajar ini untuk saya amalkan dan saya mau pulang menjadi pengajar di masyarakat, manfaat. Tahu-tahu belum lulus meninggal. Masih tahun 2 tahun kena sakit meninggal. Maka kata Nabi, antara dia dan antara Nabi di surga itu cuma 1 derajat. Istilahnya itu surga dia itu pas di bawah para nabi. Kenapa? Padahal dia belum jadi ulama, masih jadi santri. Meninggal itu masih jadi santri. Tapi kenapa kok sampai dia dinaikkan ke level ulama, yang ulama itu derajatnya pas di bawah para nabi? Karena niat dia. Karena itulah usahakan, saya ingin yang hadir ini derajatnya naik, bukan cuma hadir untuk asal biar ngisi waktu kosong, ya biar dapat pahala majelis ilmu, tidak. Itu bagus, cuman saya ingin Anda naik kelas. Apa itu? Niatkan untuk Anda beramal. Yang kedua, niatkan untuk Anda mengajarkan kepada orang lain. Minimal anak istri di rumah. Yang Anda dapat itu Anda langsung kasih tahu ke keluarga. Minimal anak istri di rumah. Urusan paham nggak paham mereka, nurut atau nggak nurut, bukan urusan Anda. Karena urusan kita cuma menyampaikan. Syukur-syukur ketika Allah memberi taufik mereka ketika Anda ngasih tahu. Itu jariah Anda. Dengan itu Anda menjadi orang yang menyelamatkan keluarganya dari api neraka.
Yang masuk firman Allah Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa artinya menyelamatkan dari keluarga dari api neraka? Ajarilah keluarga kalian tentang ilmu agama. Ngamalkan itu. Ya, kita pengen naik kelas. Kalau ulama-ulama itu di masa belajarnya niat apa? Pengen menyebarkan syariat ini ke seantero dunia. Kalau bisa bukan cuma di kabupaten, tingkat nasional, internasional. Niat mereka seperti itu. Sehingga dengan niat itu mereka walaupun istilahnya ngajarnya itu nggak banyak, tapi Allah sampai di antara niat-niat orang soleh itu ketika ngajar. Saya memberitahukan ilmu ini bukan cuma kepada yang hadir, tapi yang ada di surga mereka juga saya tuju. Ya, dia sampai ke tulang surbinya itu cikal bakal anak cucu dia itu diarahkan juga. Sehingga banyak orang-orang itu ya dia mengenal ulama fulan, lo tidak pernah ketemu, tapi kayak rindu betul. Karena dia gurunya waktu dia masih di tulang surbi. Ya, orang soleh itu jadi gurunya waktu dia masih tulang surbi aja. Karena sang orang soleh itu sudah dia niatkan ngajar bukan cuma yang hadir, tapi yang di surbinya juga saya ajar. Seperti itu Allah sampaikan niatnya. Ini bagaimana besarnya niat itu seperti itu. Ya. Kita niatkan satu pasir harus ngerti agama. Muslim pasir harus ngerti sholat. Walaupun cuma pengajian di masjid, tapi karena niat yang kuat Allah sampaikan. Nggak mustahil. Karena kalau kita melakukan sesuatu, jangan ukur dengan kemampuan kita. Karena kita ini kemampuan terbatas. Tapi ukurlah dengan kemampuan Allah yang nggak ada batasnya. Kalau sampai mikir, saya nggak bisa, iya, Anda nggak bisa. Ya itulah minta tolong pada Allah yang Maha Bisa. Kalau seperti itu, Anda tidak mungkin nyerah. Kalian kender terus. Oh, nggak kuat, saya nggak bisa. Ya, kalau Anda nggak bisa, tapi Allah Maha Bisa, minta sama Allah. Minta sama Allah apapun itu. Apapun. Anda jangan mikir ke Anda sendiri. Karena Anda nggak punya kemampuan. Kita ini lemah. Tapi minta kepada Allah yang Maha Kuat. Tapi tauhidnya kuatkan dulu. Kalau tauhid nggak kuat, maka sulit untuk bisa sampai level itu. Karena dia masih mengukur dirinya pribadi. Harus dia ukur dengan kemampuan yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa. Inilah pentingnya niat. Itu pentingnya niat. Wa man mata, sebutkan dalam kitab Tuhfatul Asyraf, itu Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf. Beliau mengatakan, man mata wa huwa yatlubul ilma, barang siapa meninggal dalam keadaan dia masih proses menuntut ilmu, yuqayyidullah lahu man yu'allimu fi qabri, niscaya Allah akan memberi dia pengajar yang ngajari dia di kuburnya. Ngajari di kubur. Malaikat Allah putus ngajari dia di kuburnya ila an yab'atsahu Allahu alima, sampai ketika nanti di hari kebangkitan dia menjadi orang alim. Bukan santri lagi, orang alim. Kenapa? Niatnya dia kuat untuk menjadi ulama. Saya mau belajar sampai jadi ulama, sampai saya bisa memberi pengajaran kepada masyarakat. Niat. Pas belum ini meninggal, maka Allah akan mengutus seorang malaikat di kuburnya untuk ngajari dia. Sampai nanti dia menjadi alim, ketika kebangkitan dia kumpul dengan ulama, bukan dengan santri. Karena niat dia. Kadang ada orang belajar di pondok, niatnya bukan jadi ustaz, istilahnya ya biar ngerti aja, enggak. Nanti lulus SMA
kuliah di luar. Ada seperti itu ya. Ada yang cuman ya biar nggak repot-repot ke pondok aja santai, macam-macam. Ada yang karena terpaksa ya disuruh orang tua, kalau nggak mondok nggak dikasih uang jajan, terpaksa. Melihat macam-macam niat orang. Karena itulah niatnya harus baik. Niat harus baik. Disebutkan bahwasanya Al-Habib Abdullah Haddad dia mengatakan man kana tabu'uhu al-baladah fa'alih bil ibadah. Barang siapa yang dia memang sulit untuk memahami ilmu. Jadi nggak semua orang belajar agama itu cepat nangkap. Ada kalanya itu belajar lama nggak pinter-pinter, ada kalanya. Maka yang seperti ini cocoknya dia banyak ibadah. Dia yang penting tahu cara ibadah yang benar, nggak perlu kasih apalan yang banyak karena nggak mudeng dia. Cuman ibadahnya diperbanyak. Yang seperti ini biasanya keberkahannya itu ketika melayani orang. Melayani orang, manfaat ke orang itu tidak harus dengan ilmu. Ya. Manfaat ke orang itu tidak harus dengan ilmu, tapi bisa dengan majelis. Contoh dia bikin majelis, menggerakkan orang-orang, menggerakkan donatur untuk bikin majelis ini ramai atau macam-macam. Itu tidak kalah besar pahalanya dengan yang ngajar. Tidak kalah besar. Orang yang mengajar bisa mengajar gara-gara ada yang berfasilitasi. Yang berfasilitasi inilah yang pahalanya itu kalau dia benar ikhlas, bukan karena cari nama, bukan karena biar dibilang oh ini majelis fulan. Memang murni karena ingin membantu bagaimana agama Islam ini tersebar di muslimin. Karena orang muslim sendiri tidak ngerti Islamnya. Kita nggak usah muluk-muluk menyebarkan ke non muslim, nggak usah. Muslim sendiri. Banyak orang muslim yang dewasa ini masih nggak sholat, banyak. Bahkan yang sholat pun ada kalanya belum tahu cara sholat yang benar. Banyak. Kalau sampai mau cek satu persatu orang-orang dekat kita, itu banyak yang seperti itu. Sehingga minimal mengislamkan orang Islam dulu. Karena yang Islam sendiri kadang-kadang tidak ngerti siapa Nabi Muhammad, tidak ngerti bagaimana iman kepada Allah, tidak paham. Nah ini baru kemudian niatkan ya, kita fasilitasi di situ. Karena orang yang membantu seseorang berjuang di jalan Allah, maka dia termasuk berjuang juga. Nah, kemudian dikatakan fadlu thalibil ilm, ya, keutamaan daripada mencari ilmu, keutamaan mencari ilmu. Dikatakan balagha ba'dhum fi martabatil ilmi ma balagha. Ada seseorang yang dia ini sudah jadi ulama besar, sudah jadi orang alim, tapi dia kok masih belajar. Dia masih belajar dan sudah alim. Muridnya itu bukan orang biasa lagi, muridnya sendiri itu para guru-guru yang hadir pengajian beliau itu guru. Tapi tetap beliau itu masih belajar. Padahal sudah sepuh umurnya, masih nyari guru untuk ngaji. Nyari guru untuk ngaji. Dan sambil mengatakan, "Uridu an amuda wa ana atawalli." Aku ingin meninggal itu dalam keadaan masih sebagai santri. Aku ingin meninggal dalam keadaan aku masih santri mencari ilmu. Ya, bahkan ini kitab ya, itu ditulis oleh guru saya Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, hafizahullah. Ya, masih hidup beliau. Beliau nulis ini dari seluruh ucapan gurunya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit hafizahullah yang di Madinah. Selama 4 tahun beliau belajar, pas gurunya ngajar atau pengajian itu ditulis.
terkumpul kitab ini. Ya, ini kitab terkumpul dari ceramah guru-guru. Guru beliau satu orang yang ditulis. Nah, tadi itu menceritakan beliau sendiri. Jadi kata guru kita Habib Ali Baharo, dia mengatakan Habib Zain bin Smith itu beliau itu alim sampai hafal Al-Irsyad. Al-Irsyad itu kitab fikih yang menampung 90.000 masalah fikih. Itu bukan hafal di luar kepala hafal. Dan beliau itu masa kecilnya itu waktu masa-masa belajar sangat rajin. Sampai-sampai beliau punya istiqomah itu tidak berubah mulai masa belasan tahun sampai sekarang. Sekarang umurnya 90-an. Umurnya 90 masih itu. Jadi kalau mau tahu jam 5 sore dulu itu beliau ngapain, sekarang kayak gitu. Tidak berubah. Tidak berubah. Jadi continue. Habis subuh baca ini, duha jam sekian. Itu mulai jadi santri sampai sekarang nggak berubah. Itu kuatnya istiqomah beliau. Ini beliau orangnya alim, muridnya banyak yang jadi ulama, tapi tetap masih belajar kepada ulama. Dan ulama ini bisa jadi lebih mudah untuk belajar. Kenapa? Pengen jadi santri. Beda dengan maaf, kebanyakan sebagian ya santri sekarang sudah lulus, nganggap dirinya sudah paling alim, sudah nggak butuh lagi belajar karena sudah lulus. Padahal lulusnya dia bisa jadi di pondok lain dia masih pemula. Lulus pondok ini masuk sini masih pemula. Saya pernah mengantarkan satu lulusan pondok di Grogol. Mau belajar di Jawa, saya letakkan di pondok saya. Lulus dia, di pondok ini lulus, sudah jadi ustaz. Nyampe sana dites masuk kelas 2 ibtidai, 2 SD. Tapi dia kuliah, cuman kelas agamanya kelas 2 ibtidai. Ya, dari sini jangan merasa lulus itu terus sudah alim. Kalau pondok di Grogol khususnya, pondok di Grogol itu pasti naik kelas. Walaupun nggak bisa tuh naik kelas di Grogol itu. Kenapa? Karena kelas agama kayak kelas umum. Lulus aliyah ya pasti lulus, walaupun nggak bisa apa-apa lulus. Jadi jangan mentang-mentang lulus terus pasti alim itu. Nah, alim itu bukan karena lulus, tapi karena dia ngafal, belajar, betul-betul menghabiskan waktunya untuk ilmu, baru bisa alim. Kalau cuma hanya belajar puluhan tahun gitu-gitu aja, nggak bisa. Jadi katakan dewasanya orang itu bukan dengan angka, tapi dengan pengalaman. Banyak orang umur 60 belum dewasa juga. Tapi ada yang masih 20 tahun, dia lebih dewasa dari yang umur 50 tahun. Karena kedewasaan bukan urusan umur, Pak, tapi urusan pengalaman dia kayak apa. Pengalaman yang banyak menjadikan orang cepat dewasa. Sehingga dalam hal ini sama, orang lama belajar belum menunjukkan dia itu alim. Kenapa? Alim itu dilihat bagaimana dia menyerap ilmu tersebut dan bagaimana ilmu itu bisa mewarnai akhlaknya, ucapannya, perilakunya di situ. Baru itu alim. Walaupun tanpa gelar orang ngerti itu alim itu. Kenapa? Lihat cara ngomongnya, lihat cara duduknya, lihat cara dia berakhlak. Ngerti? Walaupun nggak ada titelnya, bertitel tapi akhlaknya nggak baik, orang bilang ini bodoh. Ini titel loh, titel bisa dibeli, sarjana bisa dibeli, Pak. Tapi ini nggak bisa dibeli. Yang rajin dapat, nggak rajin walaupun puluhan tahun belajar gitu-gitu aja. Di sini bagaimana ilmu itu tentang amaliyah, bukan sekedar ijazah kertas saja. Dan itulah yang namanya ilmu manfaat. Sehingga kenapa beliau mengatakan aku ingin meninggal dalam keadaan aku masih menjadi santri, ingin masih mencari
ilmu. Kenapa? Karena telah datang dalam suatu hadis, tadi itu hadisnya, bahwasanya orang yang masih mencari ilmu, kemudian dia meninggal, maka derajat antara dia dengan Nabi cuma 1 derajat. Artinya sangat dekat derajat dia dengan derajat para nabi. Inilah fadilahnya orang yang sepanjang hidupnya hadir majelis taklim. Tapi kita ini masih pendengar. Ya syukur-syukur, semoga bisa jadi penuntut ilmu. Kita masih pendengar. Orang nuntut itu dia nyatet, dia menghafal, ya, dia mengulang pelajarannya, dia bertanya kalau dia nggak paham apa yang disampaikan. Itu namanya menuntut ilmu. Tapi kebanyakan yang hadir majelis cuma pendengar. Ya alhamdulillah, daripada nggak dengar, syukur-syukur dia mendengar. Tapi usahakan naik tingkat lagi. Ya. Saya pernah ada pengajian di sebagian tempat di daerah Bronto. Kita kasih kitab kita kasih sekali, 2 kali, 3 kali. Kitab nggak dibawa lagi. Kitabnya nggak kebawa lagi sudah. Kitabnya nggak tahu taruh di rumah sudah. Mendengar aja. Karena memang tidak terbiasa kembali belajar lagi itu. Entah karena mungkin ya sudah sepuh, repot menulis. Jadi kan yang gengsi, saya masa belajar lagi. Sudah S2 ini mau belajar. Dan seperti itu. Macam-macam. Ya. Kemudian dikatakan di sini warda fil asar, telah datang dalam sebuah hadis, innallaha takaffala li talibil ilm bi rizqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin untuk orang yang menuntut ilmu agama, benar-benar nuntut itu, bukan nuntut ijazah, bukan nuntut nilai, bukan nuntut naik kelas, tapi nuntut ilmu. Apa bedanya Ustaz? Orang kalau nuntut ilmu untuk ujian, artinya nuntut nilai, habis ujian nggak belajar lagi, sudah selesai. Tujuan dia ya apa? Nilai bagus. Kalau dia niatnya memang nyari nilai, habis ujian selesai, nggak buka kitab lagi dia. Kenapa? Karena tujuan dia nyari nilai. Bahkan dia belajar banyak, tahu-tahu yang dia hafalkan itu nggak keluar dari ujian, nyesel saya, nggak ada yang keluar dari ujian. Padahal dia dapat ilmu banyak, tapi karena niatnya yang nggak pas, Allah hilangkan ilmu dia. Bukti itu ya. Kita belajar tahunan, IPS belajar, IPA belajar, matematika tahunan kita. Tapi apakah ada yang tersisa sampai sekarang? Mungkin dikit yang tersisa. Ya matematika paling 50.000, harga 7.000 kembali 43.000, itu kita yang bisa. Adalah nilainya ada, matematikanya ada itu. Tapi yang lain semua menguap. Kenapa menguap? Niat kita belajar biar naik kelas. Niat kita belajar biar lulus ujian, biar dapat ijazah. Akhirnya apa? Allah kasih apa yang Anda niatkan. Kasih, nah ijazah dapat engkau. Nah nilai dapat, ilmu maaf, aku cabut lagi. Karena engkau nggak niat nyari itu. Engkau niatnya nyari nilai, karena tak kasih nilai. Ilmu maaf, aku cabut lagi. Sehingga lupa kita. Belajar lama-lama lupa, rugi. Ya, sehingga usahakan niat ilmu itu penting. Kita waktu sudah aliyah, saya punya guru bahasa Arab itu Ustadz Syakir, profesor. Dia belajar di Mesir 13 tahun. Punya karangan kitab banyak, fikih ada, tauhid ada, sejarah Nabi ada, banyak kitab-kitab beliau bahasa Arab. Bahkan fatwa beliau ada. Alim orang. Cuma di pondok ngajar bahasa Arab. Itu ngasih nilai saya itu 4 terus, 45, merah terus. Padahal nggak pernah kita dapat 7 dari dulu, paling dapat 8, 9. Ini 4 terus. Sampai dimarahin ibu kalau di rumah.
sempat terbersit, kenapa kok saya dapat nilai segini, padahal ya bisa juga jawab itu. Kata beliau, kau nyari nilai, tak kasih nilai. Kau nyari ilmu, nggak usah pikir nilai. Dari situ ya sudah, tadi nyuruh ikhlas. Beliau nyuruh kita ikhlas. Tapi kalau nyari ilmu nggak usah ngukur nilai. Terserah nilai berapapun, yang penting ilmu dahulu. Nah ini tapi langkah ini. Beliau dosen besar di Sunan Ampel, Surabaya, dosen besar. Allah ya sudah wafat. Nah, ini kata Allah, Nabi SAW bersabda, Allah menjamin untuk orang yang benar-benar mencari ilmu akan rezekinya. Rezeki itu Allah jamin khusus. Kata Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan ini jaminan khusus setelah jaminan umum. Apa jaminan umum itu? Yaitu Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Allah tanggung rezekinya, Pak. Kalau kita mau mikir nih ya, cicak itu hewan merayap, tapi Allah jadikan makanannya nyamuk yang bisa terbang. Kok bisa cicak nggak bisa terbang tapi makanannya nyamuk? Semut itu nggak suka, cicak nggak makan semut, cicak itu. Makan cicak itu nyamuk itu terbang. Harusnya cicak bisa terbang untuk bisa makan nyamuk. Tapi subhanallah nggak ada cicak kelaparan. Allah jadikan ketika cicak itu lapar, itu ada rangsangan dari dia untuk menarik nyamuk itu. Langsung hak dilahap. Dari sini kita mikir, subhanallah, ini loh yang namanya jaminan dari Allah itu. Hewan yang merayap di tembok, nggak bisa terbang, tapi makanannya hewan yang bisa terbang. Tapi waktunya lapar pasti mampir itu nyamuk. Kalau kita mikir di situ, Anda yang berakal kenapa masih sumpah urusan rezeki? Yang nggak berakal aja dijamin, justru kita yang berakal malah sumpah. Harusnya yang berakal nggak perlu sumpah lagi. Kita belajar tahunan itu jadi cuma satu, biar rezeki ada. Dan rezeki sudah dijamin, ngapain dicari lagi? Tapi tadi ya, yang bikin khawatir itu hati yang belum yakin. Karena itulah dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah wa la tal'ab." Aku ciptakan engkau untuk ibadah, jangan main-main. Artinya kalau sholat yang benar, jangan sholat nggak belajar cara sholat. Akhirnya sholatnya asal-asalan, itu main-main caranya. Wudu asal-asalan karena nggak ngerti rukun, nggak ngerti yang bikin batal, main-main gitu. Fala ta'at kata. Wa dhamintu laka rizqak fala ta'at. Dan aku jamin rezekimu, jangan capek-capek. Itu hadis qudsi. Aku jamin rezekimu, jangan capek-capek. Cuman kita kurang yakin aja. Sehingga dalam hal ini Allah sudah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala rizquha." Tidak ada makhluk pun di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Inna rizqa la yatlubul 'abda, innal 'abda la yatlubu rizquhu kama yatlubu ajal." Seorang hamba itu akan dikejar oleh rezekinya, sebagaimana ajalnya mengejar dia juga. Maksudnya apa? Maksudnya gak mungkin jatah Anda itu berpindah ke orang lain. Kalau jatah Anda pasti mampir. Kalau bukan jatah Anda, walaupun Anda kejar, gak mungkin dapat. Karena bukan jatah Anda. Itu adalah ilmu Nabi Muhammad yang harus masuk ke sini, masukkan ke sini, jajalkan, biar hati Anda itu tenang, tidak gusar urusan yang sudah dijamin, tapi pusinglah dengan urusan yang belum dijamin. Apa itu? Wafat Anda,
husnul khotimah, husnul khotimah. Nanti dikubur dapat nikmat apa siksa. Nanti waktu hari pemberian kitab amal kanan apa kiri. Ini belum dijamin. Harusnya pusing Anda di situ. Kalau pusing urusan rezeki aja sudah dijamin, Pak. Ngapain lagi pusing sesuatu yang sudah selesai urusannya? Nah, ini sehingga kata beliau, seorang pencari ilmu agama yang benar-benar itu rezekinya dijamin. Ada seorang datang kepada seorang ulama mengeluhkan seretnya rezeki. Kata ulama itu, engkau fokus sungguh-sungguh hadir majelis taklim. Insya Allah rezeki lancar. Fokus engkau. Bukan cuma duduk mendengar atau tulis, telaah. Kalau bisa engkau jadi alim setelah itu fokus. Maka subhanallah terbuka untuk dia ditulis. Ya, itu diantara faedah kita menuntut ilmu agama. Ya, itu namanya rumputnya. Rumput itu nggak dicari tumbuh, Pak. Padinya itu apa? Niat lillah karena Allah. Itu aja. Itu padinya. Kalau padi Anda tanam, rumput ikut nanti. Akan tumbuh. Rumputnya akan ikut sendiri. Ya, itu yang harus kita yakini ya. Insya Allah sebagai pemimpin majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Bebas bertanya, fikih kah, tauhid kah, monggo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang itu belajar menyatukan supaya bagus dan mengharap kalau lomba menang terus hadiahnya itu termasuk bagaimana? Ya, yang seperti itu niat yang enggak baik. Niat yang enggak baik ya. Baca Quran, berusaha memperbaiki bacaan, ngafal dengan tujuan untuk lomba, itu enggak baik. Ya, sehingga dalam hal ini ada pahalanya, untuk dia enggak ada. Untuk pahala ngafalnya itu enggak dapat. Karena niatnya. Allah membalas itu tergantung niat. Allah membalas tergantung niat. Bahkan bisa jadi dapat dosa. Ada dalam hadis disebutkan orang yang belajar ilmu agama, tapi niatnya untuk nyaingin guru-guru di kampungnya. Nanti kalau saya pulang pondok, ayo saingan kita. Majelis besar saya juga punya di sini. Kalah tuh guru-guru nih. Niatnya gitu. Kata Allah apa? Kata Nabi apa? Allah masukkan dia ke neraka. Ini belajar agama kok masuk neraka? Dia ngafal hadis, ngafal fikih, ngafal Quran kok masuk neraka? Niatnya. Ini ada hadisnya ini. Atau dia ingin membodohi masyarakat. Ya apa biar duit mereka itu ngalir ke saya. Digoblok-goblokin. Yang enggak wajib zakat bilang wajib zakat ini Pak. Biar ke dia ini neraka juga. Hati-hati ya. Punya niat-niat atau dia pengen waktu pulang ke kampung nanti menjadi orang yang terpandang. Oh ini Masya Allah ini ceramahnya enak nih. Orang-orang jadi mandang dia, diundang kemana-mana. Niatnya seperti itu belajarnya. Neraka. Itu niat penting. Niat ini hati-hati ya. Amal baik, niat buruk bukan surga, neraka sesuai hadis Nabi SAW. Nah, ini penting, ini masang niat. Pertanyaan lain? Ya. Pernah mendengar sebuah ungkapan tentang sebuah ungkapan bahwa cukuplah ilmu sampai ke negeri Cina.
Iya. Apa yang dimaksud dengan ilmu apa itu? Mungkin juga berubah ilmu dari buaya sampai kita. Iya. Artinya kalau seseorang itu tidak mendapati orang yang bisa ngajari dia di kampungnya, dia pengen ngerti sholat, gak ada yang bisa ngajari sholat. Dia pengen tahu ya apa sih ilmu bersihkan hati, gak bisa dia dapat karena gak ada yang ngumpulin. Wajib dia keluar dari kampungnya, wajib. Walaupun itu sampai negeri Cina sana. Sumpama ada yang ngajar ilmu fikih cuma di Cina, di Indonesia nggak ada yang ngajar itu. Wajib dia tuh ke sana. Bukan sunnah, wajib. Artinya apa? Nggak boleh orang itu rela dengan kebodohannya. Nggak boleh orang itu merasa pasrah saja. Nggak ada yang datang, salah sendiri, salah sendiri. Kewajiban ulama memang menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu, tapi sampai keliling kemana-mana bukan kewajiban fardu ain. Dia hanya wajib ngajari masyarakat yang ada. Itulah kalau saya ditawarin di sana undangan, di sini aja dia nggak ngerti ngapain jauh-jauh. Di sini aja dia nggak ngerti ngapain keliling. Justru lebih afdol yang paling wajib diajari keluarganya dulu. Kalau keluarganya sudah bisa, baru ke tetangga-tetangga. Ya, baru ke kampungnya, baru ke lebih luas lagi gitu. Ini katanya anaknya belum ngerti apa-apa, dia sudah keliling kemana-mana. Dan kewajiban ini ya sih, kewajiban dia. Yang sana ulama situ bukan ulama sini yang wajib. Ulama sana kalau ada ya, seperti itu. Terus insya Allah apa namanya untuk yang tadi itu yang sampai wafat itu, nah artinya nggak boleh orang itu merasa puas dengan ilmu yang dia punya. Dia harus belajar terus, ya. Baik itu ilmu yang wajib atau ilmu yang sunnah seperti itu. Insya Allah akan kita lanjutkan daripada kajian kita yang akan datang insya Allah. Fadilahnya syaikhul Allah yaghfiru dzunub wa yaghfiru dzunub. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذنا أنبياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.